Selesai acara, aku sendiri tetap bersama Pak Slamet, tetanggaku, untuk pulang ke rumah. Sewaktu di rumah, aku mulai menceritakan semua kronologi yang dialami keluarga Pak Kusdi kepada ayah. Meski hanya dari beberapa keterangan saksi dari lokasi kejadian, tapi jawaban ayah hanya diam, mematung, dan respon batu kecil saja. Selesai ocehanku kepada ayah, ruang tamu hanya berisi sepi. Selang beberapa menit, keheningan ruang tamuku berubah ketika Pak Slamet datang dan ikut bergabung duduk bersama kami di ruang tamu. "Gimana Pak Wijaya? Sudah sehat?" tanya Pak Slamet yang sudah duduk di depanku. "Sudah Pak Slamet, gimana? Sudah dikasih tahu sama Dino tadi?" tanya ayah dengan tatapan datar. "Sudah Pak," jawab singkat Pak Slamet dan mulai menyulut rokoknya. "Pak Wijaya, apa benar sebelum Niko jatuh sakit ada cahaya jatuh di halaman rumah Bapak?" tanya Pak Slamet yang mulai perbincangan serta mengembuskan asap putih pertamanya ke ruang tamu. "Aku sendiri tidak tahu, Mat. Yang melihat itu Deno. Tapi aku yakin, Mat, Deno gak bakal bohong karena aku adalah ayahnya dan paling tahu watak ini anak," jawabnya ayah sambil tangan kanannya menahan batu kecilnya di dada. "Jujur Pak, saya gak tega lihat keluarga Bapak seperti ini," terang Pak Slamet dengan sedih. "Gimana, kita besok coba ke kiai atau dukun di kampung sebelah Pak?" tawar Pak Slamet yang membangkitkan semangat kami. "Boleh juga Pak Slamet, daripada tak ada usaha sama sekali. Besok pagi anterin saya ke kiai atau dukun mana saja, Mat. Yang penting istri dan anakku selamat," jawab ayah yang mulai sumringah. Di sini, Pak Slamet sebelumnya sudah tahu waktu Mamak dibawa ke Ustadz Rohim, hasilnya malah menakutkan kami semua. Dengan tawaran baru dan alternatif lain, akhirnya malam itu ayah mengiyakan untuk berburu keselamatan besok pagi. Pagi menjelang, tapi masih buta. Rumah di sebelah masih tertutup kabut putih yang pekat. Hawa yang dingin masih menusuk tulang. Sesuai janji semalam ayah dan Pak Slamet di pagi hari, setelah sarapan pergi mencari dukun atau sejenisnya. Kini tinggallah aku sendirian di rumah. Selesai bersih-bersih sekeliling rumah, kegiatanku kembali menunggu Mama sama Niko yang masih terkapar. Televisi ku nyalakan sebagai penghilang rasa jenuh. Beberapa puluh menit selanjutnya, gelas di bawah meja rak televisi bergerak ke samping ke kiri secara perlahan. Pandangan mataku sebelumnya fokus pada layar televisi, kini beralih turun pada gelas yang mulai bergeser pelan. Gerakan itu terhenti di ujung meja. Badanku, awalnya rebahan, kini mulai duduk berjongkok mengamati fenomena aneh ini. Semua panca inderaku mulai mengamati gelas yang kini tepat di depanku. Setelah ku amati lama gerakan gelas di atas meja televisi tak bergerak lagi, merasa capek menunggu, akhirnya tubuhku kurebahkan lagi bersama Mama. Selang beberapa jam setelah berhentinya gelas dan aku yang dalam posisi rebahan, plak, suara keras bantingan jendela di kamar Mama. Badan ini langsung berdiri serta berjalan penuh penasaran. Rasa hati ingin melihat asal suara, sampai akhirnya di pintu kamar langkah ini terhenti. Kulihat jendela Mama masih bergoyang. Seingatku, jendela Mama pagi tadi belum kubuka. Anggapku di pagi itu mungkin ada maling atau perampok. Dengan nyali yang sangat menciut, aku pergi ke dapur untuk mengambil senjata. Tangan kananku dengan cepat merebut sebuah pisau dapur dari rak piring. Saat kabut mulai hilang, langkah kakiku perlahan dengan sendirinya berkeliling rumah mencari sesuatu. Aku mulai memeriksa tiap sudut rumah, sampai memutar di luar rumah berulang kali. Terakhir masuk ke dalam rumah. Semua kamarku masuki satu persatu, tapi semuanya keadaan kosong dan sepi. Tak ada satupun manusia atau makhluk selain kami bertiga di rumah pagi itu. Akhirnya, aku kembali ke ruang tengah, dan beberapa jam kemudian ayah datang. Ia memarkirkan motor di teras, sedang Pak Slamet langsung kembali pulang. Ayah dengan langkah gontai masuk ke ruang tengah, serta menghampiriku dengan membawa bungkusan plastik hitam ukuran sedang. "Bang, kau tebar garam ini di sekitar rumah," berita ayah yang sudah terlihat letih. "Iya ya, baik," jawabku, serta mengambil bungkusan plastik hitam itu. Selanjutnya, sesuai permintaan ayah,
Perlahan ku tebar garam di sekeliling rumah sampai garam itu habis. Dalam hati, alhamdulillah, semoga tidak ada makhluk yang mengganggu kami lagi, dan berharap Mama serta Niko cepat pulih. Selesai menebar garam, ku hampiri ayah di ruang tamu. Dengan nada serius ku ceritakan kepada ayah kejadian yang baru terjadi di rumah. Ia hanya mengatakan, "Semoga mulai sekarang kita semua aman, Bang," ucap ayah. Selama 1 minggu, beberapa syarat yang dibawakan ayah untuk dikonsumsi Mama dan Niko tak mengubah keadaan apapun. Hanya gangguan dari makhluk halus di rumah saja yang mereda selama 1 minggu. Sedangkan ayah malah menjadi sering keluar sama Pak Slamet. Karena ayah tahu mereka masih belum ada perubahan. Entah ia usaha kemana saja, aku sendiri tidak tahu. Tapi tidak dengan fakta yang ada di rumah. Setelah kejadian selama 1 minggu, gangguan terhenti. Kini di rumah muncul kembali bahkan lebih sering. Mereka para makhluk astral entah dari mana terasa ingin menampakkan eksistensinya. Kini bukan hanya sekedar bau amis di pagi hari dan busuk di sore hari. Seperti di suatu hari yang sudah siang sekitar jam 11 setelah ayah pergi dengan Pak Slamet, ku dengar dari dapur suara piring yang dilempar ke lantai. Suara itu membangkitkan aku untuk mendekati dapur. Kulihat memang banyak berserakan piring-piring yang pecah di lantai. Siapa juga siang-siang pada banting piring kayak gini, pikirku. Saat aku melangkah di dapur dan mulai membersihkan, tiba-tiba ada suara, "Pergi kau, pergi." Suara yang tak ku ketahui dari mana sumbernya. Spontan, saat itu aku berlari dan mengunci lagi pintu dapur dari ruang tengah. Aku langsung bergabung tidur tengkurap dengan Niko dan Mama di kamar tengah. Dalam posisi masih tengkurap, suara bantingan piring kaca diganti dengan tangisan yang melengking di siang hari. Dalam kondisi ketakutan, aku tetap tengkurap cukup lama dan kututup kepalaku dengan bantal. Hal ini akhirnya juga membuatku sesak nafas. Di saat dadaku sesak parah, kakiku ada tangan menyentuh. "Bang, bangun bang, ini ayah," perintah ayah yang sudah berdiri di belakangku. Setelah ku sadari itu suaranya ayah, akhirnya aku berbalik dengan nafas yang masih berat dan sesak. "Kenapa bang?" tanya ayah. Ada yang banting piring di belakang ya," jawabku, mulai mengatur nafas secara perlahan. Ayah yang mendengar keteranganku langsung ke dapur. Ia sendiri tanpa pikir panjang memindah sementara peralatan dapur dan sebagian bahan makanan ke ruang tengah. Aku yang masih takut dan letih akhirnya tertidur. Waktu tidur dalam beberapa jam, telingaku mendengar ada suara cakaran dari kamar Niko. Aku mengira ayah yang di dalam kamar Niko. Tapi selang beberapa saat, ayah keluar dari kamar mandi. Kukira ayah di dalam kamar Niko, kataku. "Kamu ada-ada saja bang, mimpi kali. Cepat mandi sana," perintah ayah dengan mengalap rambutnya yang basah dengan handuk. Setelah itu, aku langsung menuruti perintahnya ayah. Kegiatan mandi cepat kulaksanakan sore itu karena masih takut dan ingat betul di dapur akan kejadian tadi siang. Malam hari, ketika aku bersama ayah sudah mau tidur di ruang tengah, suara mulai terdengar dari kamar. Ayah mengira itu tikus, sehingga ayah yang tanggap langsung pergi ke kamarnya. Setelah beberapa saat, ia kembali tidur bersamaku. "Ada apa ya?" tanyaku yang tidur di sampingnya. "Gak ada apa-apa bang, mungkin suara tikus," jawab ayah bohong untuk meredam ketakutanku. Padahal aku sendiri yakin itu bukan suara hewan, tapi aku tetap mengiyakan saja jawaban kepada ayah. Suara-suara seperti ini menjadi hal yang mulai sering terjadi di rumahku. Tidak peduli waktu siang atau malam, aku sendiri yang masih polos hanya bisa menanamkan rasa takut yang mendalam tiap hari dan was-was. Kondisi semacam ini terus berlanjut hingga memasuki bulan ketiga. Mereka berdua tetap setia pada sakitnya. Aku pun tetap setia merawatnya, meski harus kutinggalkan bangku sekolah yang hampir lulus 1 tahun itu. Selama itu, ayah sudah berulang kali keluar rumah untuk mencari solusi atas kejadian yang menimpa kami. Tapi dari semua usaha ayah, selalu belum membuahkan hasil atau bisa dibilang gagal, karena belum memberikan perubahan apapun pada Mama dan Niko. Bulan ketiga di minggu pertama,
Malam hari yang sepi, lembah yang sudah tertutup kabut, aku yang sudah tertidur samar-samar mendengar lirih gesekan parang yang diseret seseorang dari luar memutari rumah kami. Aku hanya diam saja dalam posisi tidur, karena aku tahu ini semua makhluk setan yang sedang menggangguku. Selang beberapa jam setelah suara itu menghilang dari atap kamar, tiba-tiba plak, suara benda yang terjatuh dengan keras. Sontak aku langsung berdiri dan berlari menuju kamar ayah. Ku nyalakan lampu kamar. Sinar bolam lampu putih yang terang menyinari kamar ayah. Mataku memandang dari ujung-ujung kamar, tidak ada siapapun. Semua benda dan letaknya masih tetap sama. Tidak ada yang bergeser sedikit pun. Suara batuk dan muntah ayah. Telingaku yang mendengar suara dari ruang tengah. Telapak kakiku langsung berjalan menuju sumber suara tanpa mematikan bolam putih kamar ayah lagi. "Kenapa ya?" tanyaku sambil melihat muntahan ayah di remang cahaya ruang tengah. "Gak tahu bang," jawab ayah dengan bibir bergetar serta kepalanya mulai berkeringat. Kehidupan sumber cahaya putih kamar tengah, yaitu lampu utama, untuk membersihkan muntahan ayah. Penglihatanku mendapati darah segar yang keluar dari mulut ayah. Sebagian spray dan kasur yang menjadi bekas tempat tidur ayah menjadi merah hitam, serta bajunya mulai berbau amis. Spontan aku kaget. Saat itu juga aku langsung membopong ayah serta memindahkannya ke ruang tamu. Kondisi ayah malam itu sangat lemah. Aku baringkan ia di kursi panjang untuk sementara dengan bertujuan menenangkan beliau. Selanjutnya aku tinggalkan ayah di ruang tamu sendirian sebentar. Aku yang panik kembali ke dapur untuk mengambil air dan membuat minum hangat di ruang tengah. Sekembalinya dari dapur ke ruang tamu, diriku merawat ayah dengan hati-hati. Setelah aku kembali ke ruang tengah. Aku yang masih panik membersihkan bekas muntahan ayah dengan cepat serta mengganti spraynya. Saat ku bawa spray serta mau merendam bekas muntahan ayah di samping sumur, tiba-tiba di atas sumur sudah ada wanita dengan bayinya ini kembali muncul. Ia tetap memakai baju putihnya yang lusuh memanjang, wajah yang pucat, dan tangis sesegukanya menatap bayi yang digendongnya. Tanpa bisa berkata apapun lagi, aku langsung lari ke depan menuju ruang tamu. Badanku langsung bersimpuh merapat kepada ayah yang terbaring di kursi. "Ada apa bang?" tanyanya sambil mengelus pelan kepalaku. "Wanita itu di dapur muncul lagi ya," jawabku dengan wajah yang kubenamkan ke sofa tempat berbaring ayah. "Sabar ya bang," jawab ayah pelan. Sejak malam itu, ayah ikut tergolek lemas di rumah. Ia merasa tubuhnya panas terus meski besoknya sudah berobat ke dokter. Akhirnya lambat laun, ia ikut terbaring juga bertiga di ruang tengah. Kini tinggallah aku satu-satunya yang masih sehat di keluargaku. Tapi ayah masih bisa bicara, melihat, dan sesekali berjalan. Tapi jalannya terbatas di rumah saja karena kondisi fisiknya yang lemah. Kegiatanku saat pagi menjadi bertambah untuk merawat ketiga anggota keluargaku. Terkadang aku juga minta bantuan Pak Slamet ketika ia berkunjung ke rumahku. Bulan ketiga di minggu pertama akhir, tepatnya hari Sabtu, malam yang tak pernah aku inginkan. Sehabis Isya, saat aku duduk santai di teras sendirian mengusir kebosanan, kulihat Intan dari kejauhan keluar dari depan rumah, sedang berpeluk mesra dan manja bersama Angga. Senyum bahagia mereka terlihat sangat terpancar dari keduanya. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, ia melihatku. Spontan, dengan cepat mereka berdua bergegas untuk pergi, yang aku sendiri tak tahu kemana tujuannya. Aku tetap hanya diam, duduk termenung, tanpa berucap apapun. Tak sadar, aku yang sendirian bengong meratapi nasib hidupku, hanya memainkan kedipan mata. Dengan pelan mata ini mulai mengeluarkan rembesan air yang tak kuminta. Tak sadar, dari sampingku ada tangan hangat meraih pipiku untuk menyeka rembesan air dengan pelan. "Sabar bang, maafkan ayah," kata ayah yang mulai duduk di sampingku. "Iya ya, Dino tak apa-apa," jawab singkatku untuk menutup sesak dan sedih di dadaku. Meski lebih sedih ketika anggota keluargaku yang sakit saat ini. Masih dalam suasana sesak di dada,
langkah ini langsung masuk ke dalam rumah bersama ayah untuk menemani Niko yang masih belum bisa bicara dan memijit mama serta ayah. Mataku yang sudah mengering hanya fokus melihat acara televisi di rumah. Hingga tak terasa waktu sudah tengah malam. Saat mereka sudah tertidur semua dari halaman rumah, aku mendengar suara ada langkah anak kecil sedang bermain berlarian. Seingatku, tetangga terdekat di sini cuma 2 rumah dan tak punya anak kecil. Kalaupun ada anak yang bermain, pasti siang hari. Tapi hal itu jarang terjadi di halaman rumahku. Dengan hati yang masih sesak, aku berjalan ke jendela serta menyelingkap sedikit selambu ruang tamu untuk melihat siapa gerangan yang main di tengah malam ini. Sesampainya di jendela depan, mataku langsung melihat pemandangan halaman rumah yang tertutup kabut tipis. Dari dalam kabut, terlihat 2 anak kecil berlari-lari, kejar-mengejar di halaman rumah. Mereka berlarian memakai gaun putih yang indah, tapi dengan rasa saling adu amarah. Ku amati cukup lama kegiatan mereka tanpa rasa curiga. Tapi sekian lama, anak-anak perempuan ini malah berlari mendekat ke arahku. Terlihat dari wajahnya pucat semua. Terus mereka bermain lagi, berlarian, berputar-putar di terasku. Di akhir permainan mereka yang saling mengejar, keduanya berlari ke arahku tepat di jendela. Waktu kulihat mereka berdua menembus dinding rumah. Di saat yang sama, aku menunduk melihat badanku serta samping kanan kiriku. Ternyata anak-anak yang berlarian itu menghilang entah kemana. Sejenak, aku terdiam dan sadar bahwa anak-anak ini bukanlah manusia yang nyata. Melihat keganjilan ini, badanku berputar cepat berbalik arah, kembali ke ruang tengah. Tapi sewaktu berjalan cepat menuju ruang tengah, sekilas mataku melihat ke kiri. Ada sosok 3 orang yang duduk di kursi ruang tamu dengan berwajah pucat serta tatapan kosong. 1 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 anak laki-laki di tengahnya. Dengan cepat aku berlari dan langsung mengunci pintu ruang tengah sebagai pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Sampai di kasur ruang tengah dengan cepat, badanku tengkurap meringkuk di samping ayah. Tak sadar, aku membangunkan ia yang sudah tidur. "Ada apa, Bang?" tanya ayah pelan yang mulai bangun dari tidurnya. "Ada 3 orang di ruang tamu kita ya," jawabku dengan tubuh terlungkup di samping ayah. Suasana hening sejenak. Ayah hanya merangkul dan mendekapku yang sedang ketakutan. Serta ia berkata lirih kepadaku, "Di ruang tamu itu sosok 1 keluarga, Bang," tanya pelan ayah di samping telingaku. "Benar ya?" jawabku dari dalam dekapannya. "Di halaman juga tadi ada anak-anak kecil berlarian menembus tembok ruangan tamu ya. Tapi anak-anak itu langsung hilang saat menembus tembok ruangan tamu," terangku pelan. "Sabar, Bang, ayah juga sering melihat mereka. Sebenarnya ayah juga bingung. Sudah banyak ayah bawakan macam-macam syarat serta doa-doa, tapi mereka malah sering menampakkan wujudnya di rumah. Makanya dari kemarin-kemarin ayah bilang kalau di rumah sekarang banyak penampakan semenjak mama kau jatuh sakit," jawab ayah. "Sudah, Bang, kau tidur saja sekarang. Semoga mereka tidak mengganggu kita di ruang tengah ini," jelas serta tangan ayah yang menyelimuti tubuhku. Malam itu, akhirnya aku tertidur dalam dekapannya ayah. Tapi tidur dalam ketakutan, rasanya jantung mau copot. Setelah was-was ketika mereka mulai menampakkan eksistensinya di rumah, subuh menjelang, aku pun tidak seperti biasa. Hari itu, aku cuma melaksanakan kewajiban dengan tayamum dan ritual wajib di ruang tengah. Jelas perasaan trauma berat yang kuhadapi malam itu. Selesai melaksanakan kewajiban bersama ayah, aku mau memasak, tapi kulihat di ujung ruangan ini bahan makanan kami habis. Rencana pagi itu, aku mau ke pasar untuk beli bahan makanan. Kuhampiri ayah yang sedang duduk menonton televisi. "Ya, berasnya habis ya," kataku di depannya. "Ambil uangnya di baju ayah yang tergantung itu, Bang," perintah ayah. Langsung kuambil uang yang ada. Di kantung saku ayah ternyata hanya ada 30.000 rupiah. Setelah ku tahu jumlah untuk belanja dan persiapan beberapa hari ke depan kurang, aku kembali kepada ayah. "Ya, untuk belanja ini kurang," kataku. "Pakai saja dulu, Bang, secukupnya. Uang kita sudah habis," jelas ayah
dengan raut wajah sedih. "Maksudnya bagaimana ya?" tanyaku lagi yang penasaran akan jawabannya. "Semua sudah ayah jual bang. Semua kebun dan tabungan mama kau sudah habis untuk biaya berobat kita semua selama ini," terang ayah yang tertunduk sedih. Selama sebulan terakhir, memang ayah sudah tak terlihat berangkat ke kebun lagi. Ia hanya berangkat keluar bersama Pak Slamet. "Kini cuma tinggal rumah ini dan satu motor yang kita punya bang," terang ayah dengan rasa sedihnya. Suasananya syok jelas yang ada dalam otakku di pagi hari. Jiwa muda yang tadinya tak terima atas jawaban ayah perlahan luluh dan menyerah karena keadaan sudah seperti ini. Dalam diam, otak ini berpikir ulang, mau tidak mau harus menerima kenyataan ini dan harus berpikir keras untuk bertahan hidup di rumah lembah. Tapi pikir panjang lagi. Di hari yang masih pagi, aku langsung ke rumah Pak Slamet untuk minta bantuan. Syukurnya ia baik hati dan mau membantu kami untuk beban masalah ekonomi. 1 minggu berjalan, bahan makanan sudah habis lagi. Semua yang sudah bertumpu padaku. Dengan langkah pendek, diriku meminta bantuan lagi. Keadaan yang mulai minus ekonomi kami, tapi tetap ku coba untuk tetap bertahan, meski entah sampai kapan. Sampai akhirnya aku sudah bertekad dalam waktu dekat mau menjual rumah ini serta isinya. Rencanaku setelah rumah terjual secepatnya, aku sekeluarga pindah ke rumah om yang berada di Jakarta. Bulan ketiga, minggu kedua awal, hari Senin, kondisi ayah sudah tak berdaya lagi. Ia perlahan seperti orang stroke dengan suhu badan yang semakin panas. Mama masih tetap dalam kondisinya, hanya mulutnya yang terbuka sedikit untuk berjejel sedikit asupan bubur. Niko hampir seperti mama kondisinya, tapi matanya terkadang masih bisa terbuka meski jarang. Aku sendiri, kondisi tubuhku rasanya sangat berat. Kepala sudah pusing dan panas. Selesai merawat ketiga keluargaku, aku langsung ikut tidur berdekatan bersama mereka. Seandainya aku mati hari itu, aku sendiri sudah siap dan pasrah, karena kurasa badanku sudah tak kuat lagi menahan panas serta sakit di semua persendianku. Dalam menahan rasa sakit ini, ku tetap berzikir menyebut namanya, hanya lantunan doa dalam hati sebisa-bisanya yang kupanjatkan khusus sekeluarga atas cobaan ini, serta memohon untuk jalan yang terbaik bagi keluarga kami. Masih pagi sekitar jam 8, kabut di halaman rumah pun belum hilang. Tapi suara-suara penghuni lain di rumahku mulai bertabuh genderang dari kamar maupun dapur. Suara televisi yang menyala tiada henti, sebagai peredam rasa takutku terhadap mereka. Dari halaman rumah terdengar suara mobil yang berhenti. Badanku yang mulai rapuh serta rasa panas, tubuh pun tak mampu untuk menahan rasa penasaranku untuk melihat siapa yang datang. Hanya tubuh yang membujur sakit untuk tetap memendam rasa penasaran itu. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Dari balik pintu ruang tamu yang tak sabar ingin masuk bertamu kepada kami. "Waalaikumsalam," jawabku dengan suara mengeras serta menahan sakit di sekujur tubuhku. Pagi yang menyusahkan waktu itu, aku berjalan dengan tertatih, sekali terjatuh ke lantai karena menahan sakit di semua sambungan tulang persediaanku. Setelah membuka pintu, aku segera kembali ke kursi ruang tamu tanpa melihat siapa yang datang. "Masuk saja bang," perintahku yang sudah memegang kursi kayu untuk mulai duduk. Deno, sapa seorang di balik punggungku. Mulutku masih diam, sementara badanku tertunduk karena menahan sakit. Kedua tanganku menjulur merapat, terselip di antara kedua kaki, dan badan yang bergetar pelan. Sekilas dari belakang ada bayangan 3 orang. 1 orang langsung duduk berhadapan denganku, sedang yang 2 menghampiriku saat duduk. "Kenapa kau, Den?" tanya dari suara sosok pernah pria ku kenal. Ia yang sudah berada di samping kananku. Kau rupanya bang," jawabku pelan, serta kepalaku mulai mengingat sosok yang pernah ku kenal. Ternyata dia adalah Harun. Harun adalah seorang kawan dari Medan. Ia 3 tahun lebih tua daripada aku. Entah apa tujuan ia kemari pagi itu, dan dapat dari mana alamat rumah yang baru ini aku pun tak tahu. "Kau, kenapa bang? Mana ayah dan mama kamu?" tanya sosok perempuan setengah baya yang mulai menunduk di depanku,
serta menempelkan telapak tangannya pada kedua pundakku. Lagi gak enak badan, Wak. Itu Mama juga lagi sakit sama Ayah di dalam ruang tengah. Masuk saja, jawabku dengan mengacungkan jari telunjuk ke arah pintu ruang tengah keluarga kami. Wawa Ita ialah sahabat karib sejak kecil mamaku di Medan. Ia sudah seperti saudara sendiri, bahkan melebihi dari kata saudara. Kedekatan serta ikatan itu terjalin di Medan sampai sekarang. Dengan keteranganku barusan, Wawa Ita yang lama tak jumpa dengan Mama, ia langsung berjalan cepat menuju ruang tengah. Ku tahu kebiasaan dia dan Mama pasti pengennya kangen-kangenan dan saling curhat. Tapi yang ia dapati waktu di ruang tengah tidak seperti yang ia harapkan. Bang, kenapa Mama kamu, adik sama ayah kamu ini kenapa? Apa yang terjadi sama kalian? Teriak keras Waita yang tidak terima atas keadaan ketiga keluarga kami dari dalam ruang tengah. Mulutku masih terdiam, tak bisa menjawab apapun dari semua teriakan Waita. Aku hanya bicara pelan kepada sobat karibku Bang Harun. Kami semua sakit, Bang, ucapku. Ternyata Maita kapan datang? Hanya kata ayah yang lirih, sampai lama-kelamaan aku tak lagi mendengar dengan jelas percakapan ayah. Harun bersama kawannya dengan cepat masuk ke ruang tengah menghampiri mamanya. Sekian menit, ia berdua akhirnya kembali di hadapanku. Sakit apa kamu, Den? Keluarga kamu kenapa? Tanya Harun pelan dengan wajah haru penasaran. Tidak tahu aku, Bang. Satu persatu, sejak 3 bulan yang lalu, kami terkena penyakit aneh. Jelasku padanya, yang tetap mendesis menahan sakit di persendianku. Gimana ceritanya kamu bisa sampai kemari, Bang? Tanyaku kepada Harun yang berjongkok di hadapanku. Panjang, Den, ceritanya. Sekarang kamu duduk saja yang benar, perintah Harun dengan menyadarkanku di kursi dengan pelan. Ku dengar ruang tengah semakin ramai tangis Waita sejak kedatangannya. Ia menangis mengeras dari dalam, serta menyebut-nyebut nama Mama serta Niko berulang kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Isak tangisnya yang sudah pecah mulai tambah mengeras lagi, hingga akhirnya ia keluar dari ruang tengah berurai air mata. Masih terisak dalam tangisnya Mama, Bang Harun duduk lagi di kursi ruang tamu untuk menahan emosi dan kesedihannya sebentar. Brak! Suara bantingan pintu dari kamar ayah. Suara yang mengagetkan tamu baru ini membuat semua menoleh ke arah kamar tengah. Hanya hening langkah Harun dan kawannya laki-laki yang pergi ke kamar ayah. Setelah ia mengamati dari kamar, Bang Harun kembali hanya menggelengkan kepala saja. Lantas ia langsung duduk di sampingku. Gila rumah kau, Den, celetuk Bang Harun. Kamu sama siapa ini, Bang? Tanyaku kepadanya untuk mengalihkan topik pembicaraan, karena aku sendiri tak enak mau bilang tentang gangguan-gangguan dari rumah ini. Oh iya, Den, kenalin, ini kawanku dari Jawa, perintahnya serta sambutan tangan kawannya ini. Pai Jo, Mas, panggil saja Jo, katanya dengan mulai berjabat tangan denganku. Deno, Bang, jawabku singkat. Begini, Den, sebenarnya kami lagi liburan. Kebetulan Mama tadi ingin mampir ke rumah kamu, sekalian ngajak kalian berwisata. Soalnya Mama baru pindah rumah dari Medan minggu kemarin. Dari 2 hari yang lalu, ia sangat ingin bertemu dengan Mama kamu. Tapi niatnya aku jaga dulu, karena aku suruh Mama nunggu aku sampai rumah. Aku sendiri baru balik dari Jawa kemarin, Den. Ya, sekalian ingin lihat kamu. Kan lama kita tidak jumpa, terang Bang Harun yang panjang. Ngomong-ngomong, kau sudah usaha dan berobat kemana saja, Den? Tanya Bang Harun. Tak tahu lagi, Bang. Sudah kemana-mana. Mama saja sudah diopnam di rumah sakit sebulan, tapi tidak ada hasil. Ayah saja tiap hari nyari tabib sama dukun, sampai akhirnya ia ikut sakit seperti sekarang. Tak tahulah, Bang, yang penting sudah banyak, terangku pada Bang Harun. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, begini, Den. Kebetulan nih, aku dulu di Jawa pernah mengalami hal yang berat seperti kamu ini. Gimana? Kamu mau coba apa tidak? Tawar Bang Harun serius. Terserahlah, Bang. Yang penting kami bisa kembali seperti sedia kala, jawabku yang sudah mau menidurkan tubuh panas ini karena tidak kuat lagi menahan sakit. Harun langsung mendekati kawannya yang bernama Paijo itu. Ia berkata pelan meminta bantuan untuk keluargaku.
Setelah itu ia pamit. "Dan kami boleh keliling sambil lihat-lihat rumah kamu?" pintanya. "Silahkan saja bang," jawabku yang sudah terlentang di kursi panjang. Sesaat kemudian ia pergi untuk mengamati keadaan rumah kami. Saat itu juga ia berjalan memutari rumah dan masuk ke semua kamar bersama Bang Harun. Sesampainya beberapa belas menit kemudian, mereka berdua sampai di ruang tamuku. Hanya gelengan kepala mereka berdua saat berjalan mendekatiku, sedang aku sudah terlentang di kursi karena sudah tak kuat menahan beban di kepala dan tubuh ini. Rasa mual, pusing, panas, semua menjadi satu. "Sebentar ya bang," kata Mas Paijo yang mulai duduk di sampingku. Paijo langsung duduk bersila dengan kedua tangannya ditaruh di atas ujung lutut. Mulutnya mulai komat kamit, terdengar lirih ia membaca mantra dari Yang Esa. Sekian detik berlalu, rumahku mulai bergetar. Jo, rumahnya goyang Jo. Rubuh ini Jo, kalau diteruskan," kata Bang Harun yang di sampingnya dengan tatapan wajahnya menghadap ke langit-langit rumahku. "Iya Run," jawab Paijo dengan mengakhiri ritualnya. "Ada apa bang? Rumahnya kok bergetar? Mau roboh?" saut keras Waita dari dalam ruang tengah. "Tidak ada apa-apa mak," jawab Bang Harun. Paijo lantas menurunkan kakinya dan kembali duduk seperti biasa. Ia berpikir sejenak dan berbicara sebentar kepada Bang Harun untuk meminta persetujuannya. Sekian detik ia langsung mendekatiku. "Mas Deno, gimana kalau sekarang semua keluarganya abang untuk sementara waktu ikut ke rumah Bang Harun?" kata Mas Paijo serius. "Iya, gak apa-apa mas, Deno ikut saja. Apa enggak ngerepotin Bang Harun sama keluarganya di kecamatan sebelah?" jawabku dengan bibir mulai menggigil. "Enggak lah Den, tenang saja kamu. Masa kamu tak tahu aku ini siapa? Kau dari dulu sudah kuanggap lebih dari saudara bagiku Den," jawabnya meyakinkan aku. Tak sadar bahwa Ita yang mendengar serta mencermati pembicaraan kami dari ruang tengah berteriak keras. "Ikuti saja kata mereka Den," ucapnya. Setelah itu Wawa Ita keluar dari ruang tengah menuju Bang Harun dan Mas Paijo. Mereka berunding untuk mencari yang terbaik bagi kami. Hasilnya mereka berkeinginan keras dan bulat membawa kami semua dari rumah setan ini saat itu juga. Setelah pembicaraan itu, kami semua satu persatu dibawa Bang Harun dan Mas Paijo masuk ke dalam mobilnya. Yang pasti mobil itu berjejel penuh dengan posisi Mama dan Niko terlentang, sedang aku, Bang Harun dan Ayah duduk di samping mereka. Sekian jam, akhirnya kami sampai di rumah Bang Harun yang berada di kota. Secara perlahan, kami berempat seperti mayat hidup yang dipindah dari mobil ke dalam rumah Bang Harun. Beberapa tetangga terhenti memandangi kami yang digotong satu persatu masuk ke rumah. "Kenapa itu bang?" tanya tetangga Bang Harun yang berdiri di depan rumah. "Sakit stroke bang," jawab Bang Harun yang sedang menutup pintu mobil. Mama dan Niko ditidurkan di kamar Waita, sedangkan aku dan Ayah tidur di kamar Bang Harun. Karena kondisi fisikku semakin melemah, beberapa saat kemudian akhirnya aku pun sudah tak sadar. Cerita ini berganti sudut pandang kepada Mas Paijo dan Bang Harun. Awal kedatanganku ikut Harun ke rumahnya adalah untuk liburan dan rekreasi. Karena menurut infonya, rumah Harun yang baru tempatnya banyak tempat wisata yang terkenal indah. Tapi saat mau senang-senang, aku dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Setelah Deno dan keluarganya terlentang di rumah keluarga Harun, aku pun dengan cepat menghubungi Ki Bagus, guru spiritual yang membimbingku dan Harun di Jawa. "Assalamualaikum Ki, salamku dari AP." "Waalaikumsalam Mas Jo, gimana liburannya?" tanyanya yang ramah. "Ki, keluarga temannya Bang Harun sekarat. Gimana ini Ki?" tanyaku cepat karena panik. "Sekarat bagaimana Jo? Coba jelaskan pelan-pelan, jangan panik. Aki biar tahu apa masalahnya," kata Ki Bagus yang mulai serius. Masih dalam telepon, aku menjelaskan secara singkat akan kondisi keluarga Deno waktu itu. Selesai bercerita, beliau diam sejenak untuk memikirkan solusi untuk keluarga Bang Deno. "Mas Jo, kamu sekarang cari 5 helai janur kuning. Setiap orang kamu ikat pinggangnya dengan janur itu, serta sisakan 1 helai buat Aki," jelas beliau. "Lah, buat apa Aki minta 1? Jawabku penasaran.
Nanya terus masuk ini. Lakukan perintah Aki, jawabnya yang tetap ramah. Rencananya Aki lusa ke Medan, jadi sekalian mampir ke rumah Harun. Kalau begini ceritanya, jelas Ki Bagus yang perhatian kepada Bang Harun. Iya Ki, terima kasih. Kalau mau nyampe kabari Pak Ijo ya Ki, ucapku senang. Iya Jo, tapi setelah kau ikat mereka dengan janur kuning, setelah 3 jam kabari Aki lagi ya. Jelas Ki Bagus sambil menggodaku. Jangan lupa, salam Aki untuk Harun dan keluarganya di situ, pesan Ki Bagus. Iya Ki, siap, jawab serta panggilan telepon terakhir yang kuputus duluan. Aku dan Harun langsung pergi ke pasar untuk mencari janur kuning. Sekitar beberapa puluh menit kemudian, kami kembali ke rumah. Dan sampai di rumah,